Bapak Ibu, saudari, selamat datang. Selamat datang kepada Bapak Ibu saudari. Amin. Pagi ini kita boleh bersama-sama datang ke tempat ini, bertemu dengan saudara-saudari kita. Mari kita beri salam samping kanan kita. Kita sambut saudara-saudari kita. Ya, Mari kita katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Pagi ini kita boleh datang ke tempat ini. Kita boleh bertemu dengan saudara-saudari kita. Kita akan bersama-sama memuji dan mengenal nama Tuhan kita. Dan mari terus berikan hati kita yang terbaik. Mari kita ketika memuji Tuhan kita tahu kita menyembah Tuhan kita yang hidup akan diperlengkapi oleh firman Tuhan dan komunitas akan dibawakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk ayat komuni kita hari ini akan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat ini sangat membantu saya untuk bisa melihat bahwa saya bukan hidup untuk diri saya sendiri lagi, tapi hidup untuk Tuhan dan sesama kita juga semua. Sebentar lagi istri saya akan berbagi hidup tentang ayat ini. Shalom semua. Shalom. Aku akan berbagi sharing sedikit ya. Nama saya Vivin Violeta, biasa dipanggil Vion. Saya dari 3 bersaudara, saya yang paling besar. Sedikit cerita, dulu saya waktu kecil dari umur 2,5 tahun, itu saya sudah tinggal dengan tante saya sampai saya besar. Jadi tidak pernah tinggal sama orang tua. Dari lahir juga kami dari keluarga yang berkeyakinan berbeda dari kita semua. Jadi setelah aku masih kecil ya aku ikut orang tua karena masih belum mengerti. Sampai pada saatnya saya kuliah, aku itu tergerak pada saat aku kuliah itu ada kayak kuliah tapi basicnya Kristen. Jadi saya mulai ikut chapel, ikut kegiatan ibadah. Dari sana saya mulai merasa dan saya bisa memilih mana yang nyaman untuk saya. Saya mulai memilih, saya pengen kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Tapi perjuangan saya nggak sampai di situ karena dari keluarga yang berkeyakinan berbeda. Pada saat itu saya di Surabaya juga tinggal sama tante saya. Tante saya juga merasa saya aneh karena saya memilih yang berbeda dari mereka. Saya sampai harus berbohong ke gereja. Saya ibadah di dalam kamar, berdoa kepada Tuhan. Itu pun harus secara diam-diam. Bahkan kadang-kadang tanteku tahu kalau misalnya aku lagi ibadah, dia bisa gedor-gedor pintu, atau mungkin dia bisa panggil saya buat menyibukkan diri saya ya. Tapi aku sangat bersyukur di situ ya. Aku tidak menyerah untuk mau kenal Tuhan. Tapi ya aku bersyukur juga walaupun
aku sering ke gereja, teman-temanku juga banyak yang ngebantuin aku, kasih tahu aku. Tapi ternyata yang aku tahu gak banyak. Aku sayang Tuhan, aku mau kenal Tuhan, tapi semua pengetahuan yang aku tahu itu tidak berdasarkan firman. Jadi pada saat itu aku punya impian supaya aku dapat pasangan yang seiman dengan aku. Sampailah aku ketemu dengan Denny, suami aku, dan tentunya dia juga seiman ya pada saat itu. Sebenarnya aku takut kasih tahu papa mamaku bahwasanya kami mau secara Kristen diberkati di gereja. Tapi untungnya papa mamaku sangat open minded, bahkan keluarga Denny juga oke, nggak masalah. Setelah kami menjalankan pernikahan kami rasa kami oke-oke aja. Jadi kayak ya kita hari Minggu ke gereja, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Pada suatu hari itu aku ingat suamiku yang kasih tahu. Dia lihat postingan salah satu saudara kita ada ibadah Zoom, terus dia mungkin tertarik. Jadi dia tanya ke aku, mau nggak kalau kita join ke gereja? Terus aku bilang ya udah, ayo kita pergi, karena semenjak COVID kita memang tidak pernah ke gereja sama sekali. Puji Tuhan akhirnya kami setelah ke gereja, kami diajak fellowship, terus diajak ketemu, langsung disuguhkan tujuan hidup. Langsung ya itu ya. Tapi aku sangat bersyukur ya, akhirnya kami berdua benar-benar mau belajar. Dimana yang kami tahu selama ini, aku dan Denny pernikahannya baik-baik saja, dan parenting kami pun baik-baik saja. Tapi ternyata pada saat kami menjalankan studi, belajar studi, banyak sekali jalan yang Tuhan bukakan. Jadi kayak banyak yang aku tutupin dari Denny, juga banyak sekali yang Tuhan bukakanlah supaya parenting kami dan pernikahan kami lebih baik lagi. Terus setelah itu kami memutuskan untuk jadi murid. Jadi murid gak gampang ya kalau bagi saya. Saya pernah sampai mau putus asa untuk mau jadi murid. Tapi aku bersyukur di sini aku tetap dirangkul, tetap diingatkan bahwasanya hati aku itu buat Tuhan. Jadi hidup aku itu kalau tanpa Tuhan nggak bisa. Jadi aku sangat berterima kasih karena di sini aku dibantu, dibenahi juga. Padahal kalau skema hidupku itu yang dulu-dulu aku masih suka menutupi semuanya. Tapi untungnya di sini aku dibantu, mereka gak ngejudge aku, mereka malah bilang itu kabar baik. Jadi walaupun ada apapun itu selalu kabar baik. Artinya kita mau belajar lebih baik lagi, berjuang untuk kehidupan aku dan lebih sayang Tuhan lagi ya. Tapi dengan cara yang benar, menghidupi firman. Amin. Jadi makna salib buat aku, kalau dahulu itu aku susah kan datang ke Tuhan, sampai aku harus nendap-nendap, berbohong dan segala macam. Bahkan sampai aku berbohong itu gak baik ya. Sekarang aku nyaman aja datang ke Tuhan. Tapi nyaman datang ke Tuhan pun, ya aku tetap punya pergumulan. Tapi pergumulan itu aku berjuang. Perjuanganku untuk bergumul ke Tuhan itu gak gampang, tapi aku selalu ingat semua adalah kabar baik. Setiap aku menyadari segala sesuatu yang salah, itu kabar baik buat aku supaya aku bisa bertumbuh lebih baik lagi. Itu aja. Amin. Mari kita angkat sama-sama roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah
aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Mari kita sama-sama mengangkat anggur kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu untuk kami. Tuhan, bantu kami untuk terus berusaha dan berjuang untuk bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami untuk terus bergantung kepada Engkau. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami berikan buat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Amin.